Jokowi tegaskan siap tunjukkan ijazah asli di pengadilan, netizen salvo ke tangannya, kok membesar. Yang pertama terkait itu beredarnya kapal yang Cikawi Mahakam sama Dewi Iriana itu pas spekulasinya di belakang berkembang itu miliknya Pak Jokowi, kita Pak tanggapan. Ya, kalau ada tulisan Cikawi kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Ada truk, ada tulisannya Cikawi lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi, ada pesawat, bukan ada pesawat ditulis, ada tulisannya Cikawi karena miliknya Pak Jokowi. Jangan so tau lah, apalagi mengatakan itu karena kutukan, nggak ada lah. Kondisi secara umum seperti apa Pak? Ya baik saja. Baik saja, masih dalam sedikit pemulihan. Diagnosa saya terbagi dua. Yang pertama itu kuat ke SJS dan yang kedua adalah vitiligo. SJS ini biasanya penyebab utamanya kan dari alergi obat-obatan. Obat-obatan seperti apa? Yang pertama antibiotik, yang kedua antiinflamasi non-steroid. Gejalanya apa yang paling khas pada tipe jantung ini atau SJS? Ruam kulit biasanya sakit. Nah, setelah sakit dia ada lepuh, demam, nyeri tubuh, dan luka pada selaput lendir. SJS ini tingkat keparahannya dapat mengancam jiwa karena berhubungan dengan mukosa atau selaput lendir besar. Jadi vitiligo ini penyebabnya kan kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel penghasil pigmen atau melanosit. Makanya kulitnya menjadi warna putih-putih. Vitiligo tidak mengancam jiwa, tidak menular, tidak mematikan. Ya, namanya alergi kan bisa-bisa aja gitu loh, ya kan? Namanya kena begitu kayak kita kena apa ya, namanya alergi, cacar atau apa, ya kan? Nggak ada masalah, tapi intinya kepada para masyarakat kita yang sebagian itu kayak Tuhan aja mereka, bahkan lebih dari dokter gitu loh. Jadi jangan sok tahu lah, apalagi mengatakan itu karena kutukan, nggak ada lah. Alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Ini kondisinya penyembuhan di sana Ya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa ya? Biasa saja, enggak kemana-mana. badan masih fit berarti ya? Gimana? Badan masih fit nih? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Karena kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa berubah ke Jepang. Ke Jepun. Ya, mungkin nonton timnas begitu. Nonton timnas. Oke. Siap. Terima kasih. Sehat. Sehat. Siap. Selamat berbulan Pak. Enak sekali. Alhamdulillah Pak. Saya juga Pak. Saya juga. Ya, tambahkan terapi aja ya. Terima kasih. Kolonel Ade Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Yang tiga juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Bisa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Kalau kita melihat ini adalah bagian daripada tujuan hukum acara pidana, ini kan nggak benar. Pintu gerbang pertamanya kan memang polisi, dari polisi kirim ke jaksa, nanti ke hakim. Tapi hari ini kan kalau kita lihat ini kan masih ada nih, kenapa nih sampai timbul udah ada dugaan ijazah palsu, terus ada laporan pencemaran nama baik, terus ada penghasutan. Ini kan berawal kan sebenarnya adalah berawal dari ya sok lah tinggal tunjukin ini aja gitu loh, nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Jadi Pak Suryo, ini loh Pak Suryo, setuju. Nih jajah saya, apanya lagi yang kurang nih? Datangin nih kampus saya, dekannya dengan langsung bilang ini loh, bahwa mahasiswa saya ini saya lepas karena memang sudah memenuhi persyaratan. Ini loh semester 1-nya, 2-nya, dosen pembimbingnya ini, dosen walinya ini, segala. Dan itu apalagi di tahun-tahun yang untuk angkatannya Pak Jokowi itu nggak banyak orang yang menjadi mahasiswa, apalagi UGM. Ya. Pasti bangga banget gitu loh. Setuju. Semua orang di warga kampung, warga komunitas segala macam pasti tahu. Loh, gue cah UGM loh. Apik loh wongnya, gitu loh. Pinter loh wongnya, gitu loh. Itu kan udah pasti gitu loh. Jadi kenapa nggak dengan bangga untuk kita membuka secara terus terang. Jadi saya kira kembali kepada yang mau dicari dalam hukum acara pidana, karena memang kita sudah masuknya ke polisi dalam konteks penyelidikan hari ini adalah kebenaran material untuk mengetahui apakah faktanya itu benar-benar terjadi atau tidak gitu loh. Jadi tolong lihat pada tempus dan lokusnya. Tempusnya waktu apa? Waktu perbuatan itu dilakukan. Coba. Kedua, waktu perbuatan itu selesai kapan? Kan ada jeda waktu kan, ijazah ini baru muncul seolah-olah Pak Jokowi pada waktu menjabat. Waktu Pak Jokowi nggak ada apa-apa, nggak ada yang nyenggol-nyenggol juga gitu loh. Jadi kenapa nih kan kita mau tahu nih ada apa, apakah memang ya nggak tahu kita apakah motif di luar non yuridis ya wallahualam, masing-masing tahu. Tapi harus polisi melihat waktu perbuatan itu dilakukan kapan. Terhadap kedua, waktu perbuatan itu selesainya kapan. Kedua, waktu akibat dari perbuatan itu. Jadi akan tahu kalau memang ini sendiri bisa jadi ada delik penyertaan. Nggak mungkin Pak, kalaupun itu katakanlah keliru. Tapi kalaupun ini benar, ya apapun itu ya harus kita sampaikan. Yuk maju ke depan, meluruskan dan berani. Jadi terkonek ini kita biasa untuk terkoreksi. Dan sisipkan untuk kritik dan kritis, jangan alergi kritik. Di tengah panasnya isu ijazah palsu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, akhirnya angkat bicara dengan tegas. Namun, di balik pernyataannya yang siap menunjukkan ijazah asli di pengadilan, publik justru dibuat salah fokus oleh penampilan fisik sang mantan presiden dalam video yang beredar luas. Video yang merekam pernyataan Jokowi dari kediamannya di Solo, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 itu dengan cepat viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan kemeja putih andalannya, terlihat lugas menanggapi kasus hukum yang menjeratnya. Akan tetapi, perhatian sejumlah netizen bukan tertuju pada isi pernyataannya, melainkan pada kondisi tangan Jokowi yang terlihat tidak biasa. Jokowi mau tunjukkan ijazah asli di sidang. Perhatikan tangannya, kenapa bisa seperti itu? Sakit apa ini kok gak sembuh-sembuh? Cuit akun @cak_, yang turut mengunggah video tersebut.
Komentar itu sontak memantik rasa penasaran warganet lain yang ikut menyoroti hal yang sama. "Kok tangannya kayak membesar?" tulis seorang netizen di kolom komentar, menyuarakan keheranannya. Adapun dalam pernyataannya, Jokowi secara spesifik menanggapi kasus tuduhan ijazah palsu yang statusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan kesiapannya membuktikan keaslian ijazahnya, namun hanya di forum resmi pengadilan. "Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Enggak di luar sidang. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki," tegas Jokowi. Jokowi merasa, rentetan serangan hukum yang menimpa dirinya dan keluarga, termasuk isu ijazah palsu dan manuver pemakzulan terhadap putranya, Wapres Gibran Rakabuming Raka, adalah bagian dari sebuah agenda besar. "Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan," ucap Jokowi. Ia meyakini ada upaya sistematis untuk merusak reputasi dan warisan yang telah ia bangun selama memimpin Indonesia. "Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade," katanya. Meski demikian, Jokowi mengaku tidak gentar dan menganggap dinamika politik seperti ini sebagai hal yang biasa ia hadapi. "Buat saya biasa-biasa saja, termasuk itu, pemakzulan, isu ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik," ujar Jokowi lagi.